menyampaikan berkenaan dengan adanya temuan-temuan baru berkenaan dengan situs-situs ya. Ada Batu Jangkung, ada miniatur gunung kawah Gunung Ciremai, kemudian ada Pancalasa, Raksa Bayu, Raksa Banyu, Raksa Buana, Raksa Geni, termasuk juga petilasan yang lain gitu. Memang secara umum bahwa di Sadaman itu ada 8 ya, lokasi situs gitu yang memang keberadaannya baru dikenal sekitar kurang lebih 3-4 tahun yang lalu gitu. Yang awalnya memang ya masyarakat menganggap biasa-biasa saja seperti alam, tapi setelah ditilik ya oleh kami dan beberapa tokoh, ada keunikan-keunikan, dan memang juga secara sejarah juga kita belum bisa memprediksi secara pasti karena lokasi-lokasi dimaksud ada juga situs-situs yang berkenaan dengan sejarah Sadaman itu sendiri. Terus situs-situs yang lainnya itu berkenaan dengan ada orang di sini Sadaman menyebutnya Batu Jangkung. Di sana memang cukup besar, diameternya hampir 3 lilitan ya. Kemudian tingginya hampir 3 meter, ya, seperti gapura begitu ya, gapura. Dan ini konon diindikasikan itu sebagai pancar ya, pancar Gunung Ciremai begitu. Sebab itu di sebelah kanan daripada posisi itu ada juga miniatur kawah Gunung Ciremai begitu. Ya, secara percis juga saya tidak tahu maksud dan tujuan kenapa bahwa lokasi tersebut juga kebetulan ada di Sadamandra begitu, dan juga situs-situs yang lainnya yang tadi saya sampaikan. Maka untuk itu bersama teman-teman media, kemudian para tokoh dan dari Dinas Kebudayaan ingin menindaklanjuti tentang keberadaan situs tersebut agar nanti bisa diketahui asal mula sejarah seperti apa begitu kan, dengan rentetan-rentetan atau cerita-cerita mitos masyarakat, sehingga nanti akan menjadi satu nilai budaya ya, yang mungkin itu menjadi aset desa maupun kabupaten. Kami merekomendasikan atau mengharapkan ke depan ya pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kuningan, kiranya bisa secara bersinergi untuk meneliti tentang keberadaan situs-situs tersebut sehingga bisa menjadi satu aset ya untuk Sadamandra maupun Kuningan ya sekarang dan ke depan. Dan tentunya itu merupakan satu hal yang besar dan bisa mengungkap sejarah secara totalitas tentang Sadamandra secara khusus, mungkin lebih umumnya dengan Kabupaten Kuningan begitu. Nah, itu harapan kami sehingga hal tersebut bisa menjadi hasanah baru lah, baik untuk perpariwisataan di Kuningan ya maupun untuk menambah aset-asetnya daya di Kabupaten Kuningan. Dari apa yang menjadi temuan kita, nah, sementara yang berjalan sekarang ini adalah berkenaan dengan posisi baru anggapan ya, baru anggapan bahwa itu merupakan satu situs. Tentang sebetulnya itu dijadikan situs atau tidak ya tentu kami tadi juga mengharapkan adanya satu penelusuran ya, ada penelitian lebih jauh dari ibu terkait ya, baik arkeolognya, sosiolognya, antropolog dan sebagainya begitu. Nah, sehingga nanti betul-betul bahwa anggapan-anggapan yang selama ini ya dianggap situs tidak itu bisa terbukti begitu. Dan termasuk mungkin aspek-aspek yang lain gitu diantaranya. Beredarnya informasi ya, melalui media baik koran maupun YouTube dan sebagainya, ya 1-2 orang sudah mulai datang menjajaki ngobrol kan gitu. Coba posisi lokasi sendiri belum ada penataan yang seharusnya begitu, jadi masih asli lah, masih natural begitu. Nah,
Dan memang kita juga pemerintah desa sebetulnya sedang merencanakan bahwa ada satu sisi pertama berkenaan dengan Sadamandra Square ya. Kita sudah konsultasi menggunakan konsultan wisata ya, Ibu Oki dan Pak Yayat yang itu merupakan lokasi di mana sekarang ada pasar ya, pasar Sadamandra. Itu rencananya kita akan bentuk Sadamandra Square, yaitu untuk posisi ya, wisata keramaian, termasuk juga UMKM ya, UMKM. Yang kedua adalah Sadamandra Base Camp Building yang di atas, termasuk yaitu pengembangan dari bumi perkemahan yang Rasa Buana sekarang ada ke atas, termasuk situs-situs di sana yang kita ikutkan dengan perahu langit ya, ikut perahu langit ya. Semua plan ya itu sudah kita buat, sudah kita rancang, termasuk beberapa besaran rencana anggaran biaya yang mudah-mudahan ini nanti ada daya ketertarikan dari pihak pemerintah daerah, provinsi atau pusat, atau bahkan PES yang lain untuk bisa bersama membangun harapan atau impian kami begitu, Sadamandra Square maupun Sadamandra Base Camp Legend gitu ya, perahu langitnya masuk di dalamnya tentang itu situs-situs yang tadi kita bicarakan itu dia. Jadi rupanya secara umum juga rupanya begitu ya. Secara normatif memang kita tidak mengeluarkan satu kebijakan lokal tentang lokasi-lokasi tersebut untuk diapakan lah atau tidak diapa-apakan. Tapi secara umum juga herannya ya, karena lokasi di sana juga mungkin banyak batu dan sebagainya. Lokasi di sana juga batu-batu yang memang tidak dianggap sebagai suatu nuansa sejarah ya, mungkin katakan situs itu mereka tidak ganggu, tapi yang lainnya juga kata orang kita menjadi taruh lah di pecahan gitu untuk balai dan sebagainya, tapi itu tidak. Dan mungkin ada rasa atau gimana kan gitu. Tapi jelasnya ke depan bahwa apa yang kita dapatkan di sana kita mulai bersosialisasi pada masyarakat ya, kita bisa diamankan. Ketika itu lokasinya ada di tanah desa, jelas kita akan lakukan penataan ya. Dan kalaupun nanti itu karena ada juga dua lokasi ya yang berada posisinya di tanah masyarakat ya, nanti kita akan komunikasikan dengan yang bersangkutan, artinya yang pasti kita menitipkan lah di pemerintah desa agar tidak diganggu begitu ya, agar tidak diganggu supaya situs tersebut kepentingan masyarakat umum, anak cucu kita ke depan ya, rupanya supaya tidak hilang kan, tidak musnah kan gitu. Untuk lokasi ya secara kondisi wilayah memang kalau dari posisi bawah ke atas itu cukup naik, tapi sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 atau bahkan roda 2 gitu. Dan dari jalan itu tidak terlalu jauh ya, paling kurang lebih dari jalan desa itu sekitar 100 meteran lah ya. Situs yang ditemukan sekarang ya, itu selain memang ada beberapa ya inspirasi meditasi, juga secara kasat mata juga itu dari bentuk format ya, batu. Satu contoh sebut batu jangkung, itu kebetulan batu besar dan memang tinggi begitu ya. Nah, itu memang orang menyebutnya itu merupakan pancar atau mungkin pakunya Gunung Ciremai kan gitu. Sebab kenapa di sana juga sebelah kanan dari lokasi batu itu kurang lebih sekitar 2-3 meter ada posisi miniatur kawah Gunung Ciremai gitu. Dan kenapa itu juga disebutkan miniatur kawah Gunung Ciremai, karena posisinya hampir mirip ya
seperti kawah Gunung Ciremai, ya, itu pernyataan diberikan oleh beberapa orang yang pernah naik ke Gunung Ciremai begitu. Nah, kemudian itu batu semar juga, batu tersebut ya posisinya ya seperti mirip begitu ya, kepala semar begitu ya, kepala semar. Nah, itu. Nah, sementara posisi-posisi yang lain seperti batu ya, yang merupakan gambaran raksa bayu, raksa banyu, raksa geni, ya, raksa buana, itu merupakan posisi-posisi yang merupakan penjabaran ya, dari posisi-posisi unsur yaitu tanah, api, ya, kemudian angin, air lah itu. Ada memang posisinya disesuaikan dengan kondisi, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah kan gitu.